Bab 144. John Lee tertawa, lalu berkata, "Kalian ini lucu." Tertawa, namun air mata terus keluar. Anita menjawab, "Ini pekerjaan Tufu agar Kaisar percaya kami bersedih." John Lee mengerti lalu diam. Ketika itu, Peter turun dari atas sambil berkata, "Tuan sudah tiba. Aku akan merapat ke Four Seasons." John Lee menatap Peter bertanya, "Ada apa di Four Seasons-ku?" Peter diam tidak menjawab. Anita yang menjawab, "Hotel kita dipakai musuh untuk menginap." John Lee mengerti dan berkata, "Engkau bawa 4 orang di kaki bukit itu. Mereka bisa membantu kalian." Anita setuju dengan caranya. Ia mengirim suara kepada 4 pengawalnya, lalu berkata pada Peter, "Mereka menunggumu di kaki bukit." Saat itu, Paula maju sambil menggendong Tania. "Apakah aku bisa ikut para paman?" Anita menggeleng kepalanya dan berkata, "Sebaiknya jangan, karena engkau terkenal di selatan. Sedangkan orang itu dari selatan takut ia mengenalmu." Paula mengangguk mengerti, lalu bertanya, "Nyonya besar, siapakah orang itu?" Setelah Peter berangkat mengendarai kendaraan yang dipinjam dari John Lee, Nora menjawab pertanyaan Paula. "Engkau putri Claudia?" Melihat Paula mengangguk, maka ia melanjutkan, "Iya Takana Liam, apakah engkau mengenalnya?" Paula mengangguk lalu menjawab, "Aku beberapa kali bertemu dengannya ketika menjadi sekretaris Denny-chan." Nora tersenyum menjawab, "Berarti keputusan Anita tepat. Jika engkau ikut, maka engkau akan dikenal olehnya, karena yang berada di hotel itu, iya, Takana Liam." Anita bertanya, "Apakah selama ini engkau tidak tahu bahwa Takana Liam itu Black Ghost?" Wajah Paula berubah mendengar ini, lalu duduk meletak Tania di sampingnya. Ia pun berkata, "Nyonya besar, Denny-chan adalah White Ghost, dan aku yang ditugaskan untuk mengawasinya sambil mencari keberadaan Black Ghost, dan mengetahui siapa nama aslinya agar bisa dilaporkan pada Tuan Muda. Bagaimana Nyonya bisa yakin ia Black Ghost?" Cecilia menatap Paula. Selama ini ia sudah salah sangka padanya, ternyata ia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu suaminya. Nora Lee tersenyum menjawab, "Di mata orang awan, Takana Liam akan membungkuk begitu bertemu Denny-chan karena jabatan Denny-chan sebagai wakil Perdana Menteri. Di belakangnya, Denny yang akan bersujud pada Takana Liam." Paula mengangguk dan berkata, "Bibi benar, Tuan Liam sangat menghormati Denny-chan, makanya aku tidak pernah mencurigai ia sebagai Black Ghost." Jackson menjawab, "Jadikan pelajaran. Jika mengawasi orang yang tidak mungkin itu, bisa jadi ia yang mestinya kita perhatikan." Paula menjawab, "Baik Tuan Besar, aku akan mengingatnya." Nora Lee tertawa walau air matanya terus turun. Ia berkata, "Engkau bisa datang padaku. Aku akan memberikan trik dan tips untuk itu." Paula berdiri membukukan tubuhnya dan berkata, "Terima kasih Bibi, tapi kemana aku pergi untuk dapat menemuimu?" Anita menjawab, "Ia dari keluarga Lee di selatan. Malam ini engkau bisa meminta pertunjukan di sini." Paula tersenyum lalu duduk di samping Nora dan berkata, "Apakah engkau Bibi Nora?" tanyanya. Nora tertawa lagi memegang tangan Paula lalu berkata, "Apakah ibumu Claudiani yang bercerita? Apakah ia menceritakan bagaimana kami berdua kabur dari selatan menuju ibu kota ketika nyonya besarmu ini dalam bahaya?" Paula tertawa kembali ke sifatnya menjawab, Ibu banyak cerita. Bagaimana petualangan kalian? Bahkan, bagaimana perjuanganmu mendapatkan Tuan Su?" Anita lalu tertawa dan berkata, "Sifatnya tidak berbeda dengan Claudia. Berkata apa yang ingin ia katakan." Nora mengangguk lalu berkata, "Nanti malam temani aku tidur." Paula mengangguk senang lalu menjawab, "Baik Bibi."
Cecilia merasa iri melihat petualangan orang-orang ini. Walau perempuan, mereka berani menempuh semua resiko untuk melaksanakan tugas. Tania mendekati Cecilia dan berkata, "Ibu, kenapa engkau terus menangis? Bukankah ayah sudah berada di sini?" Cecilia menarik putrinya lalu memeluknya. Lalu menjawab, "Ibu menangis karena bahagia. Ayahmu adalah seorang laki-laki yang berpegang teguh dengan janjinya." Tania menatap ibunya lalu berkata, "Tania tahu ayah selalu menjalankan apa yang ia ucapkan. Tapi, banyak orang tidak mempercayai ayah Tania." Cecilia mengangguk membenarkan kata-kata itu. Seperti dirinya selama ini tidak mempercayai kata-kata yang dikeluarkan suaminya. Ia menganggap semua buatan. Sementara itu, 4 sahabatnya masuk ke ruangan itu. Mereka masih terlihat sedih, karena belum tahu berita bahwa suami sahabatnya masih hidup. Mereka duduk memegang lengan Cecilia. Rina berkata, "Kita masih menjalani kehidupan ini, dan kau masih memiliki keturunan. Maka itu menjadi tanggung jawabmu untuk mengurusnya, sesuai dengan apa yang ia inginkan untuk putranya." Cecilia tersenyum, namun karena belum ingin membocorkan hal sebenarnya, maka ia menjawab, "Terima kasih. Dengan adanya kalian, aku akan kuat menjalaninya." Anita, Nora, dan lainnya tersenyum mendengar pembicaraan itu. Sementara dari pintu, Rianti berlari masuk sambil berteriak, "Kakak!" Semua yang berada di dalam ruangan terkejut. Cecilia menatap Rianti yang berdiri sambil melihat ke teleponnya. Anita lalu bertanya, "Engkau berteriak seperti itu, ada apakah?" Rianti melihat ke sekeliling lalu tertawa sembari memperlihatkan video di dalam teleponnya kepada Anita Lu. "Ibu, coba engkau perhatikan ini," katanya sembari menunjukkan seseorang sedang memberi perintah kepada bawahannya. Anita Lu terkejut melihat itu. "Kapan engkau mendapatkan berita ini?" Rianti menatap Anita seakan tidak percaya dengan pertanyaan itu. Keluar dari bibir Anita. Lalu ia menjawab, "Baru saja dari temanku yang sedang berada di Four Seasons. Minta temanmu menghapus video itu segera. Jika sudah tersebar, minta mereka menghapusnya juga," kata Anita. Cecilia bangkit mengambil telepon Rianti yang masih berdiri terdiam mendengar teriakan Anita. Cecilia melihat lalu berkata, "Kau laksanakan perintah ibumu. Minta mereka menghapus video itu segera jika tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka dan keluarganya." Rianti yang masih bingung menatap kakak dan ibu angkatnya bergantian, sambil mengetik sesuatu kepada teman-temannya. Dalam sekejap, semua menghapus video itu, karena mereka tahu siapa Rianti sekarang. Pasti di belakangnya ada keluarga Lu dan Ling. "Sudah ibu, video itu sudah dihapus dan untungnya ia hanya mengirim kepadaku saja, untuk meminta konfirmasi bahwa itu benar kakak iparku," kata Rianti menatap Anita meminta penjelasan. Anita tersenyum memegang tangannya lalu menariknya duduk di samping. "Engkau dan yang lain dengarlah. Ia masih hidup dan sekarang berada di Jiangling sedang melaksanakan tugasnya," kata Anita. Rianti berdiri lalu melompat-lompat. Tania yang melihat ini turun dari kursinya ikut melompat-lompat. Novitasu sedikit kaget lalu bertanya, "Bibi, iya yang engkau maksud itu adalah..." Dia yang melanjutkannya ketika melihat Anita mengangguk. Lalu ia mengarahkan wajahnya kepada Norali, ibunya, seakan-akan meminta pembenaran. Norali tersenyum berkata, "Yang dikatakan bibimu benar. Ia masih hidup dan akan segera kembali ke sini setelah tugasnya di Four Seasons selesai." Novitasu menatap Cecilia yang tersenyum, namun air mata tetap mengalir. Rianti berhenti melompat-lompat lalu bertanya, "Kenapa ibu, bibi dan kakak masih menangis?" Cecilia tersenyum, begitu juga Anita dan Nora. Melihat mereka tersenyum, lalu Rianti melanjutkan, "Four Seasons sudah selesai. Menurut temanku, ada 6 orang yang ditutup wajahnya dibawa oleh militer. Apakah kakak iparku akan segera kembali?" Senyum Cecilia semakin terkembang. Ia menarik putrinya dan berkata, "Ayah akan segera tiba. Kamu mandi dulu."
Tania mengangguk lalu masuk rumah untuk mandi. Novita melihat ke ibunya, meminta ia menjawab pertanyaan Rianti Chu. Kenapa mereka tetap menangis? Semua sahabat Cecilia yang mendengar berita tersenyum menggenggam tangan Cecilia. Seakan-akan mengatakan, engkau wanita paling bahagia di dunia ini. Norali yang tahu kebingungan putrinya, ia pun berkata, kami bertiga diberi obat oleh Tuan Fu, hingga air mata kami mengalir terus, agar Kaisar percaya berita kematian Tuan Muda. Mendengar ini, Rianti menatap Cecilia lalu bertanya, kakak, engkau sudah lama mengetahuinya, kenapa tidak memberitahu aku? Cecilia menjawab, sebelumnya aku tidak tahu, namun begitu aku pingsan terakhir dan dibawa ke kamar, maka setelah memeriksa kondisiku, Tuan Fu membuka rahasia ini agar aku tenang. Namun, Bibi Nora memiliki pengalaman yang lebih dapat menilai semua dan membukanya pada ibu. Anita menatap Cecilia. Ia pun berkata, jadi, engkau sudah tahu sebelumnya? Cecilia mengangguk tersenyum. Jackson menjawab, Tufu memberitahu menantumu karena itu pesan putramu. Begitu kondisinya drop, maka harus dibuka untuknya sendiri. Anita memalingkan wajahnya ke arah ayahnya. Jadi, ayah pun sudah tahu sebelumnya? Jackson mengangguk menjawab, Tufu memberitahuku setelah memberitahu menantumu. Anita berdiri dan berkata, jadi, hanya aku sendiri yang tidak tahu. Kalian berdua tahu dan tidak memberitahuku. Johnny menarik istrinya untuk duduk. Ia berkata, engkau ini bukan berbicara pada putramu. Itu ayahmu. Anita sadar lalu berkata, maaf ayah, aku emosi. Jackson tersenyum menjawab, Tufu berpesan agar hanya kami yang tahu, agar rencana putramu berjalan sempurna. Jika bukan karena Nora, maka hingga sekarang engkau dan suami jelekmu ini akan terus bersedih. Anita dan John Lee mengerti. Pada saat itu, gerbang terbuka. Sebuah mobil masuk. Setelah memarkirkan Tufu, Bao Sheng dan Feng Long keluar dengan senyum di wajah mereka. Setelah berada dalam ruangan, pintu ditutup lalu Tufu berkata, Tuan besar berdua, semua berjalan sukses. Black Ghost sudah tertangkap. Sekarang diinterogasi di markas militer Jiangling. Setelah mengatakan itu, Tufu membagikan pil kepada Cecilia, Anita, dan Nora. Ia berkata, minumlah, agar kalian tidak menangis lagi. Setelah melihat mereka minum, Tufu lanjut berkata, Tuan Muda berpesan bahwa rencana ini akan terus dilaksanakan. Ia ingin tahu selain Black Ghost siapa lagi musuh dalam negeri. Sekalian ingin melihat di dunia negara mana yang berani mengusik negara kita. Cecilia bingung. Anita yang juga bingung bertanya, bagaimana maksudmu? Jackson berdiri menjawab, putramu ingin tahu siapa lagi musuh yang selama ini tidak berani muncul ketika ia hidup, termasuk berapa banyak negara lain yang ingin mengganggu negeri kita. Jadi, di mata umum, ia sudah mati. Mungkin bisa 1 bulan atau 1 tahun baru bisa memastikan musuh-musuhnya, baru ia akan membuka semua pada dunia. Cecilia berkata, apakah ia akan kembali ke sini? Tufu tersenyum menjawab, Nyonya Muda, Tuan akan pulang ke sini malam ini dengan helikopter dan akan tinggal di sini selama menunggu. Cecilia tersenyum, begitu juga Anita Lu, mereka baru mengerti. Feng Long berkata, dan kau Nora akan mendapatkan penghargaan dari Kaisar karena sudah membuka siapa Black Ghost. Norali tertawa, sampaikan pada Kaisar, aku tidak butuh, aku hanya menjalankan tugasku sebagai pelayan keluarga lu. Saat itu suara terdengar dari dalam ruangan. Engkau memang pelayan ibuku, namun informasimu membuat aku dapat kembali cepat ke sini. Semua mata memandang ke arah suara. Terlihat Frank Lee berjalan menggendong putrinya yang sudah berdandan. Cecilia menunduk kembali menangis dan mengangkat kepalanya saat merasakan jemari lembut mengelus kepalanya. Engkau berhentilah menangis, aku sudah di sini, kata Frank Lee. Setelah mengatakan itu, Frank Lee berjalan membungkuk ke arah Jackson Lu. Kakek, terima salam hormatku. Jackson mengangkat bahu cucunya. Engkau bangkitlah dan sapalah ibu dan ayahmu. Frank Lee mengangkat tubuhnya lalu berkata, ayah, ibu, maafkan aku sudah melakukan semua ini, hingga membuat kalian berdua bersedih.
Anita mengangkat putranya dan berkata, "Engkau harus meminta maaf pada istrimu. Ia yang benar-benar bersedih atas kejadian yang engkau ciptakan." Cecilia yang berjalan ke arah suaminya berkata, "Ibu, aku tidak perlu itu. Ia melakukan tugas negara ini. Ditambah aku percaya dengan janjinya, ia akan kembali." Rianti yang dari tadi diam berlari memeluk Franklin. "Kakak ipar, engkau sudah kembali," kata Rianti. Franklin tersenyum mengelus kepala Rianti dan berkata, "Aku akan kembali dan selalu kembali." Paula dan Novita Su membungkuk menyapa, "Tuan muda, syukurlah engkau sudah kembali." Franklin tersenyum berkata, "Kalian berdua bangkitlah." Lalu Franklin membungkuk pada Norali, sedikit lalu berkata, "Bibi, aku mengucapkan terima kasih padamu atas bantuanmu hingga aku bisa berada di sini. Jika tidak ada informasimu, maka aku sekarang di selatan mencari Black Ghost." Norali bangkit secepatnya menarik tubuh Franklin untuk berdiri. "Engkau tidak pantas membungkuk padaku, dan jangan engkau ulangi lagi. Apakah engkau ingin aku memotong kepalamu sendiri di hadapan ibumu?" Anita Lu berdiri berkata, "Nora, putraku membungkuk padamu karena benar-benar mengucapkan terima kasihnya. Dan aku sebagai ibunya mengucapkan terima kasih padamu dari hatiku yang paling dalam atas bantuanmu." Mendengar ini, semua orang kagum melihat ibu dan putranya ini. Tidak malu membungkuk pada pelayannya. John Lee pun berdiri dan berkata, "Aku sebagai ayahnya mengucapkan terima kasih dan berharap dapat membalasmu. Sebutkan apa yang kau inginkan, maka aku, John Lee, akan mengabulkannya." Nora tertawa menjawab, "Keluarga Lee adalah pelayan keluarga Lu. Maka tidak ada yang bisa aku pinta pada mereka. Namun padamu, keluarga Lee, aku meminta agar menerima putriku menjadi pelayan Nyonya Muda." John Lee tertawa, "Hei Nora, kenapa engkau tidak meminta yang lain? Soal menjadi pelayan menantuku, maka itu urusan putraku dan istrinya yang memutuskan. Aku sudah mendapatkan semua dari keluarga Lu dan keluargamu. Aku tidak dapat meminta yang lain kecuali hal kecil ini," jawab Norali. Franklin tersenyum mendengar perdebatan ayah dan Norali. Ia berkata, "Bibi, aku mengabulkan permintaanmu, maka mulai hari ini putrimu akan mendampingi istriku." Norali tertawa senang. Novita Su bangkit membungkuk lalu berkata, "Tuan muda, terima kasih. Aku akan melayani kalian dengan sepenuh hati." Franklin tersenyum dan berkata, "Engkau tidak pantas memanggilku Tuan Muda. Panggil aku seperti biasanya, dan besok engkau sudah dapat memilih perusahaan mana yang ingin engkau kelola." Cecilia memegang tangan Franklin dan berkata, "Aku sudah membeli grup Chu. Apakah ia boleh di sana?" Franklin menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Ia dari keluarga Lee, maka ia harus memulai sesuatu dari nol, lalu mengembangkannya sehingga ia memiliki saham di perusahaan itu sebesar 49%. Anita Lu berkata, "Kita beli perusahaan Lo dan Cho Productions yang sudah diambang kebangkrutan untuknya." Franklin mengangguk setuju. Cecilia berkata, "Bagaimana ia bisa menjalankan perusahaan yang diambang kebangkrutan?" Terlihat kekhawatiran di wajah Cecilia yang tidak ingin sahabatnya menderita. Johnny berdiri berkata, "Menantuku, yang kita beli adalah perusahaan yang bangkrut. Setelah perusahaan itu akan mendapat support dari keluarga Lee dan Lu. Dana tidak terbatas, pemesan tidak akan kurang." Cecilia menatap Franklin yang tersenyum. "Engkau masih khawatir sahabatmu menderita?" Cecilia tersenyum lalu berkata pada Novita, "Nosu, engkau bawa mereka bertiga jika engkau kekurangan orang." Novita tertawa dan berkata, "Aku bingung menempatkan mereka bertiga di mana." Pada saat itu Tania berkata, "Ayah, apakah engkau akan memasak?" Tania lapar. Franklin mengangguk lalu berkata pada Cecilia, "Engkau berbicaralah pada sahabatmu, jangan memaksa mereka untuk berada di mana. Biar mereka menentukan di mana mereka mau bekerja. Dan bila perlu, engkau belikan perusahaan lain untuk mereka jika engkau mau. Sekarang, aku mau memasak untuk putriku ini." Cecilia senang mendengar ini lalu mengajak mereka berempat untuk berbicara. Rianti mengikuti Franklin ke belakang, yang lain tinggal mengobrol.